semua. Jadi buat yang belum subscribe channel Bang Okta, silahkan subscribe dulu, tekan tombol lonceng untuk dapatkan informasi terkait dengan penulisan ataupun motivasi lainnya. Baik, di kesempatan kali ini kebetulan kita udah udah cek suhu ya di depan, cuma belum swab ya. Oke, biar lebih jelas dan gampang kita buka masker aja. Iya. Oke, kita juga sepi dan jaga jarak ya. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita baru saja bisa ada event bersama, dan ini saya sendiri ingin menggali sedikit motivasi dari orang yang luar biasa, yang mana beliau sudah lama sekali kenal saya sejak 2012 ya, 2013 kalau nggak salah itu sudah kenal saya, dan alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam situasi yang berbeda. Nah, ini yang menariknya, dan itu setelah sekian tahun ya. Nah, jadi kita kedatangan tamu dari Jogja yang aslinya adalah Madura dan KTP-nya ada di Situbondo ya. Fitria Kulsum, atau kita panggil dengan Kak Pipit ya. Oke, apa kabar Kak Pipit? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah sehat ya. Masih setia bersama KMI? Oh, masih dong. Oke. Setia banget. Masih setia untuk jadi mentor-mentor penulis? Ya, harus. Oke. Nah, jadi gini, kita ini lagi ada di Pati ya. Kebetulan lokasi kita di Pati, di wisata Jolong Garden ya. Jadi wisata Argo Jolong Garden, dan alhamdulillah ini kita sempatkan buat nge-vlog sebentar, kita Q&A lah ya. Ya. Seputar kepenulisan saja. Sebenarnya Kak Pipit itu kenapa sih kok milih menulis gitu, nggak bertani gitu? Nah, ini pertanyaan besarnya. Kan jurusan pertanian ya, S2 UGM, jurusan pertanian ya. Oke, silakan ya. Kenapa kok milih menulis? Sebenarnya ya kalau ditanya petani, saya juga petani di rumah gitu ya. Petani di rumah karena memang saya juga terlahir dari keluarga petani juga. Tetapi kenapa menulisnya itu, sebenarnya menulisnya itu yang baru ya. baru dan saya itu menulis juga tidak pernah melupakan background saya sebagai sarjana pertanian. Bahkan melalui literasi menulis itu saya juga membuat buku tentang pertanian. Udah terbit itu? Insya Allah bulan depan ini ya. Dan itu tentang pertanian. Jadi saya tetap ingin menginspirasi melalui tulisan gitu, tetapi tetap sesuai dengan background pendidikan saya. Oke, jadi tidak meninggalkan pertanian, namun justru malah ikut mewarnai pertanian dengan literasi ya, menulis. Luar biasa memang ya. Nah, itu kemudian bagaimana ceritanya kok bisa konsen sekali di kepenulisan? Nah, ini biasanya ada background story nih. Oke. Kalau mau diceritakan ya, storynya itu berawal dari tahun berapa ya? 2020 ya. 2020 itu aku tuh udah lulus S1. Iya, itu 2019 itu. Oh iya nih, 2019. Iya, yang kelasnya kan? Oh iya nih, 2019 ternyata. 2019 itu pertama kali lihat layarnya Bang Okta. Nah, Bang Okta ini sekaligus salah satu orang di balik layar belakang kelihatan saya ya. Iya. Oke. Asal usul saya kenapa bisa konsisten menulis sampai saat ini. Jadi tahun 2019 pertama kali lihat Bang Okta konsisten menulis dibuka itu masih gratis dong ya. Gratis masih gratis. Ya udah saya daftar tuh langsung chat nih, langsung DM tuh kan. Assalamualaikum Bang. Enggak sih, aku masih belum panggil Bang, tapi masih panggil Mas waktu itu ya. Mas Khairil lah, karena memang saya kenal beliau itu dengan panggilan Mas Khairil dulu ya, belum Bang Okta gitu. Masih ingat saya enggak gitu, dan alhamdulillah soalnya itu masih ingat gitu kan. Oh, senior yang baik hati, yang tidak melupakan juniornya gitu kan. Padahal saya tuh jawab aja ya kenal aja gitu ya. Iya, ingat yang mana gitu, tapi dia ingat sih kalau yang di Madura itu sama oh ya udah gitu kan. Akhirnya aku daftar kelasnya Bang Okta, dan itu gratis, aku manfaatkan sebaik mungkin ya. Bahkan challenge-nya itu yang berhasil menulis buku solo dalam waktu 1 bulan gratis penerbitan. Nah, itulah akhirnya kenapa saya semangat untuk menerbitkan satu buku solo yang judulnya Nostalgia Reminder. Oke, kasih plus dong. Luar biasa. Alhamdulillah, memang itu adalah kelas pertama saya. Seingat saya apa kelas pertama, kelas kedua itu saya lupa. Tapi jelas memang saya kalau ngasih challenge itu totalitas sekaligus terbit gitu ya. Oke, nah jadi itu jadi memang pertama itu ya untuk buku solonya dari situ ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Kemudian, nah sekarang kan sudah ada KMI, kemudian
seiring waktu berjalan ternyata intensitasnya semakin tinggi, terus kemudian KMI pun berdiri gitu ya, dan alhamdulillah Kak Pipit saya anggap sebagai co-foundernya untuk KMI sendiri. Apa harapan Kak Pipit untuk co-founder ini, untuk KMI ke depannya? Untuk harapan saya sendiri, sebenarnya kan komunitas literasi itu udah banyak ya. Betul. Udah banyak, dan KMI ini termasuk dibilang masih newbie lah. Wah, bukan newbie lagi, masih jagung. Iya. Jadi harapan saya itu KMI itu mewarnai literasi tetapi memiliki keunggulan tersendiri gitu, yang tidak dimiliki oleh komunitas lain. Jadi jangan sampai program kita juga sama ya itu aja gitu kan. Ini maksudnya terobosan-terobosan apa baru. yang membedakan kita KMI dengan KM yang lainnya gitu. Nah itu. Nah kalau menurut saya tuh ya yang membedakan itu harusnya pertama dari program kerjanya ya. Kalau mungkin komunitas lain itu fokusnya hanya menghasilkan karya untuk diri sendiri, tetapi kita impactnya apa sih gitu, impactnya buat lingkungan sekitar, masyarakat, pemerintahan, bahkan itu harus ikut ambil semuanya, karena tidak bisa kita berdiri sendiri kan, itu memang harus menggandeng semua elemen-elemennya gitu sih harapan saya. Ya jadi memang ya kedepannya KMI semoga lebih maksimal lagi ya dalam ekspansinya ke daerah-daerah seperti itu. Oke, terakhir deh Kak Pipit, karena kita juga habisnya akan gantian nih Kak Pipit yang bikin konten buat saya gitu. Kira-kira Kak Pipit, apa pesan-pesan buat para penulis atau para subscriber saya ini untuk yang mereka berminat untuk menulis? Pesannya mulai saja dulu, karena kalian nggak bakalan tahu potensi kalian, nggak bakalan tahu peluang kalian kalau belum memulai. Terus intinya tuh setiap manusia itu memang dilahirkan memiliki potensi gitu ya. Cuma tugas kita sebagai manusia itu bagaimana caranya menggali potensi tersebut gitu, sehingga menemukan yang namanya peluang emas. Nah itu yang harus diikhtiarkan, dan itu butuh proses, tidak semuanya instan gitu. Makanya kalau jadi penulis itu jangan jadi penulis halu kalau kata Pak Okta. Jangan cuma berimajinasi mau jadi penulis tapi tanpa action. Nah itu akan nggak sia-sia gitu semuanya. Jadi memang yang saya harapkan itu mulai saja dulu, action aja dulu, dan semuanya berproses gitu. Oke, nah itu pesan dari Kak Pipit dan luar biasa sekali. Tapi satu hal saya mau tanya tadi, ini harusnya terakhir tadi, tapi satu lagi ada satu kata peluang emas. Nah selama menulis ya, selama bersama saya atau bersama KMI, peluang emas apa yang sudah Kak Pipit dapatkan dari proses menulis ini? Oke, peluang emas ya? Iya. Peluang emas apa ya? Oh kalau saya bilang sih mungkin sekarang jadi profesi saya. Wah menarik ya ternyata ya. Benar ternyata ya. Berawal dari konsis aja, tapi saya inginnya memberikan impact orang lain kan ya, dengan cara pertama saya membuka kelas menulis itu pun juga berkat dukungan dari Bang Okta. Aduh, saya lagi kata Bang Okta tuh ayo gitu, jangan cuma nulis untuk diri sendiri tapi kan gitu. Jadi memang tujuannya itu untuk dakwah, ya bahasa kerennya lah untuk dakwah gitu ya. Kita itu semuanya kan dilakukan untuk ibadah. Jadinya ingin mengajak orang lain untuk aktif menulis juga. Akhirnya setiap bulan selalu buka kelas menulis. Dan beberapa bulan yang lalu, sejak Februari saya itu mulai aktif juga nih buka jasa ghostwriter. Kalau boleh tahu sudah ada berapa itu? Sudah ada berapa naskah? Kemarin itu satu yang lagi digarap nih, dan ternyata yang baru masuk lagi ada 3, berarti ini yang keempat, tapi masih biasa lah, masih nego-nego gitu. Iya. Nggak apa ya, kayak excited banget, ternyata juga banyak yang butuh gitu. Wow, menarik ini ya. Jadi mentor, jadi ghostwriter ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa kita tahu ya teman-teman, bahwa penulis itu bukan cuma yang ada di Gramedia aja bukunya. Justru ternyata Gramedia itu belum tentu juga laku banyak kan gitu ya. Tapi kita bisa ambil kesempatan lain, peluang emas lain, yaitu bisa jadi ghostwriter, mentor penulisan, apalagi jadi content writer ya, atau kita bisa punya blog dan sebagainya. Nah, jadi itu yang kemudian Kak Pipit dapatkan selama ini, dan saya mendorong kepada teman-teman semua, siapapun Anda pasti bisa menulis, dan ketika kemudian Anda bisa menulis, maka di situ akan ada peluang yang nantinya akan Anda temukan sendiri ketika kemudian Anda sudah menulis. Pertanyaannya, Anda sudah menulis atau belum? Kalau misalnya belum menulis, ya jangan pernah bertanya peluang apa yang akan saya dapatkan ya. Jadi saat ini silakan menulis dan menulis gitu ya. Oke, itu saja wawancara saya sama Kak Pipit di siang hari ini. Semoga nanti teman
bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari apa yang kami bicarakan, dan tetap semangat untuk terus menulis. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan tekan tombol lonceng untuk channel ini. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bang Okta.